Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Iren sebagai salah satu penyelenggara mentoring UTS semester genap ini. Sebentar lagi mentoring ekonomi mikro akan dimulai dengan pengajar Kohendra. Untuk selanjutnya kepada Kohendra, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Malam kok. Malam kok. Oke, Koko izin share screen ya. Sebentar. Oke, sudah Koko share screen. Apakah udah kelihatan di kalian? Di aku masih loading kok. Oke, sambil nunggu aja nggak apa-apa. Sekarang udah aman. Oke, thank you. Oke, sebelumnya Koko perkenalin diri dulu kali ya. Nama Koko Hendra. Koko dari angkatan 2019, berarti saat ini Koko sekarang semester 6 nih. Jadi hari ini Koko bakal sharing tipis-tipis tentang ekonomi mikro, tentang soal-soal hitungannya gimana sih biasanya. Ini Koko ambil referensi dari soal UTS tahun-tahun lalu yang Koko dapetin. Jadi kalau seandainya nanti selama penjelasan Koko apabila suara Koko nggak jelas atau jelasinnya terlalu cepat, tolong interrupt aja ya, langsung di-cut. Bilang aja kok suaranya terlalu kecil atau kecepatan ngajarin. Terus kalau sama pengajaran atau penjelasan Koko nanti ada penjelasan yang berbeda dengan konsep dosen kalian, kalian langsung ngomong aja, kok ini caranya dengan dosenku beda kok, harus dosenku begini, ngomong aja. Takutnya emang beda konsep dosen atau emang kok udah mulai pikun gitu. Ya, cut aja nggak apa. Oke. Jadi hari ini Koko mau bahas dua soal. Yang pertama terkait dengan elastisitas dan yang kedua adalah mengenai teori konsumen. Pertama kita bahas dulu elastisitas. Nah sebelumnya elastisitas itu apaan sih? Singkatnya itu gampangnya sensitivitas terkait dari satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi misal kita ngomongin elastisitas harga permintaan barang, otomatis sensitivitas harga permintaan barang terhadap kuantitas permintaan. Kurang lebih kasarannya begitu. Nanti secara lengkapnya atau secara teoritisnya kalian bisa baca di buku atau di modul atau di PPT dosen kalian. Nah, elastisitas itu dibagi jadi tiga nih, teman-teman. Ada yang namanya elastisitas harga permintaan, ada yang namanya elastisitas silang, dan satu lagi elastisitas pendapatan gitu. Nah, setiap elastisitas itu kalau kalian udah ngitung elastisitasnya, udah tahu hasilnya, nanti ada yang namanya nilai elastisitas. Nah, setiap jenis elastisitas ini punya arti nih nilainya masing-masing. Nah, kalau di elastisitas harga permintaan, kalau hasilnya itu adalah di lebih besar dari satu, berarti ini adalah hasilnya adalah elastis. Kalau sama dengan satu, berarti itu artinya adalah uniter. Kalau kurang dari satu, artinya adalah inelastis. Gitu. Yang kedua nih adalah elastisitas pendapatan. Sama kayak tadi, kalau di elastisitas pendapatan itu punya arti nilainya juga. Yang pertama, kalau hasilnya positif lebih besar satu, berarti barangnya itu kita bisa kategorikan sebagai barang mewah. Gitu. Yang kedua, kalau hasilnya positif tapi kurang dari satu, berarti range-nya dari 0 sampai 1. Berarti ini bisa kita kategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Kalau hasilnya negatif atau kurang dari 0, berarti barangnya
kita bisa sebut sebagai barang inferior. Barang mewah itu contohnya ya kayak barang-barang mewah gitu ya, pada umumnya kayak kalau mobil kita ibaratkan sebagai mobil Ferrari gitu. Kalau kebutuhan pokok berarti itu adalah kayak sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, berarti makanan, papan berarti rumah. Kalau barang inferior, dulu dosen Koko atau Koko baca buku Koko itu kok dicontohinnya sebagai eh, kopi yang kita beli sasetan gitu, barang murah gitu. Itu waktu Koko diajarin. Nah, yang terakhir, jenis yang terakhir adalah elastisitas silang. Nah, arti nilai dari elastisitas silang itu ada dua. Yang pertama adalah positif. Kalau positif, berarti kan ini ada dua barang nih. Dua barang ini punya sifat yaitu berhubungan substitusi. Substitusi itu contohnya adalah seperti kopi dan teh, terus apa lagi ya, pen dan pensil gitu. Kalau negatif berarti hubungannya adalah komplementer, yaitu barang ini melengkapi. Contohnya kopi dengan gula, teh dengan gula, dan lain-lainnya. Banyak tuh. Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, ini ada soalnya. BTW ini PPT-nya ada di dalam Teams ya. Tadi kalau nggak salah dari up sama Iren, thank you. Jadi ini soalnya, kalau andai kata kalian ada yang mau lihat dulu soalnya, mau direnungin, silakan. Nanti 2 menit lagi kok bahas soalnya. Oke, rupanya PPT yang kau kasih itu PPT-nya beda. Jadi kalian bisa lihat dulu aja PPT yang kau kasih sekarang. Nanti di akhir sesi kau kirimin PPT-nya. Jadi yang kalau ada yang mau nyatet soal ini, silakan kau kasih waktu. Atau mau screenshot dulu juga boleh. Oke, apakah ada yang masih nyatet atau masih ada yang merenungi soalnya? Oke, karena udah nggak ada, Roko langsung mulai bahas aja ya. Bentar, kok split screen dulu. Oke, ini adalah soal elastisitas, bentukannya tabel. Jadi kalau dulu Koko belajar soal elastisitas itu ada dua macam. Satu dalam bentuk fungsi, satu dalam bentuk tabel kayak gini. Nah, dari beberapa kali Koko lihat soal ujian, keluarnya modelnya begini nih, yang tabel gitu. Nah, kita langsung mulai aja ya untuk membahasnya.
Jadi sini ada tabel terkait dengan data permintaan terhadap kopi Lampung selama bulan Januari, Februari, Maret 2020. Datanya sebagai berikut. Terus ada pertanyaan ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hitung elastisitas harga kopi Lampung untuk bulan Januari terhadap Februari 2020 dan jelaskan arti ekonominya. Kalau dia bilang elastisitas harga kopi Lampung, berarti kita bisa langsung simpulkan kalau ini adalah elastisitas permintaan harga. Nah, elastisitas permintaan harga itu kalau dulu Koko kasih lambangnya sebagai EPX gitu. Nanti kalian bisa sesuaiin aja mau lambangin sebagai apanya. Nah, untuk elastisitas permintaan harga, dia punya rumus yaitu delta IDX. Ini Koko tulis deltanya ya, nggak Koko pakai segitiga. Delta PY, delta PX dikali PX per IDX. Nah, tapi ada beberapa dosen rumusnya nggak gini doang gitu. Nggak delta QDX per delta PX dikali PX per QDX. Nggak gitu doang. Ada beberapa dosen yang rumusnya itu tetap delta QDX per delta PX, tapi PX-nya ini ada PX1 ditambah PX1 ditambah PX2 terus hasilnya nanti kalian bagi 2. Ini harusnya ada dalam itu. Nah, sama dengan kayak QDX-nya nih. Ada QDX1, kurung QDX1 ditambah QDX2 dibagi 2. Nah, ada beberapa dosen pakai rumusnya begini nih. Nah, untuk hari ini Koko bakal bahas versi ribetnya nih, cara kayak begini gitu. Sebelumnya Koko mau tahu dulu nih, dosen kalian itu kebanyakan pakai rumus ini atau rumus yang tadi pertama yang nggak ada bagi duanya? Kalau saya yang pertama kok. Oh, yang pertama. Yang lain? Sama juga yang pertama kok. Oh, yang pertama. Oh ya udah, kalau kebanyakan yang pertama, kita pakai yang pertama aja. Lebih gampang. Oke. Ini ya rumusnya ya, bener ya? Oke? Oke Iya kok. kok. Oke. Nah, kalau seandainya nanti dosen kalian makainya rumus yang kedua tuh, yang panjang, yang susah, nanti ujian ngikutin cara kayak begitu aja ya. Jangan pakai gini. Nanti bisa salahin. Sayang. Oke, kita mulai ngitung aja kalau gitu. Delta QDX, berarti delta QDX itu kan berarti QDX2 dikurangin QDX1. Berarti kita tuh harus tentuin dulu kan, mana QDX2, mana QDX1. Di soalnya itu dibilang Januari terhadap Februari. Berarti Februarinya adalah QDX2 dan Januari adalah QDX1. Berarti kan ini kita ngomongin kopi Lampung. Nah, berarti yang QDX2-nya itu adalah si 480 ini dikurangi dengan QDX1, yaitu bulan Januari. Januari adalah QDX-nya atau kuantitasnya adalah 600. Nah, untuk delta PX, berarti kita menyisihkan antara harganya nih, harga si kopi Lampung. Dari bulan Februari, kita kurangin ke Januari. Berarti kan Februarinya 220, dikurangin 200. Untuk PX-nya, kita ngambilnya adalah PX1, yaitu di bulan Januari, bulan pertamanya. Yaitu berarti 200 dibagi QDX-nya alias kuantitasnya tetap dari QDX pertama, yaitu bulan pertama, yaitu 600. Nah, kalau udah begini tinggal kita selisihin aja. Berarti 480 dikurang 600, berarti minus 120.
220 dikurang 200 berarti 20. Berarti ini tinggal kita turunin aja ya, 200 sama 600. Nah, kalau udah tinggal kita selisihin aja nih. Kita kali aja. Berarti minus 120 dibagi 20 dikali 200 dibagi 600. Dapat hasilnya adalah, bentar, ini komanya belum kelihatan. Oh, hasilnya berarti pasti. Hasilnya adalah minus 2. Nah, diminta artinya. Berarti kalau minus 2, ingat, kalau yang namanya, ya, oke. Kalau yang namanya elastisitas permintaan barang, permintaan, otomatis hasilnya itu pasti bakal minus. Otomatis yang namanya elastisitas permintaan, otomatis hasilnya bakal minus. Nah, karena minus, kita harus yang namanya mutlakin dulu nih hasilnya. Minus 2, kalau dimutlakin berarti hasilnya adalah mutlak 2. Gitu. Nah, karena hasilnya ada 2, berarti lebih besar dari 1, berarti kita dapat arti dari nilainya adalah elastis. Gitu. Nah, artinya pun belum kelar gitu, masih ada kelanjutan. Nah, kalau di dosen Koko, arti ekonominya itu seperti ini. Koko kasih dulu. Nah, kalau di dosen Koko dulu, arti ekonominya itu dikasih penjelasan seperti ini. Jadi, jika, ini kan kita ngomongin harga barang terhadap permintaan barang kan. Berarti jika harga barangnya kan udah jelas, berarti si kopi Lampung. Berarti kita bisa langsung sebut, jika harga kopi Lampung naik 100%, maka permintaan kopi Lampung turun. Kenapa naik? Tadi di awal naik, kenapa sekarang turun? Karena tadi hasil yang kita hitungnya itu adalah minus. Karena minus, dia berbanding terbalik. Jadi kalau di kalimat awal dia naik, berarti kalimat selanjutnya adalah dia turun. Turunnya itu sebesar, kalau kan tadi kita bilangnya angkanya 100%. Nah, 100% itu kita kaliin sama hasil elastisitasnya, yaitu 2. Berarti 100% kali 2, 200%. Maka permintaan barang kopi Lampung turun sebesar 200%. Gitu. Terus jangan lupa, di belakang kalian tambahin namanya ceteris paribus. Nah, ceteris paribus ini adalah kondisi faktor-faktor lainnya itu nggak kita anggap, nggak ada perubahan gitu. Sampai di sini dulu. Untuk A-nya udah selesai. Ada yang mau tanya? Kak, aku mau tanya. Mhm. Berarti kalau untuk IPX itu kan selalu min ya? Berarti kan dimutlakin. Kalau kayak ada kemungkinan nggak kok kalau misalkan IPX-nya itu positif? Oke. Kalau dia hasilnya positif, kan kita balik lagi ya ke teori permintaan dan penawarannya gitu. Kalau yang namanya teori permintaan, itu dia selalu kalau harga naik, dia bakal permintaannya menurun. Kayak ibarat kita sebagai konsumen, kita mau beli barang tuh pasti bakal semurah mungkin gak sih? Kayak kalau kita beli barang semakin murah, otomatis kita bakal beli barangnya makin banyak gitu. Makanya dia hukumnya berbanding terbalik alias negatif. Nah, berbeda dengan hukum penawaran, terbalik. Penawaran kan dari sisi produsennya gitu. Berarti kalau dari sisi produsen, semakin tinggi harga barangnya, otomatis kita mau jual makin banyak dong. Karena kalau kita jual dalam harga yang tinggi, kan kita
banyak dapat keuntungan gitu, dapat cuannya lebih banyak. Makanya dalam teori penawarannya itu dia berbanding lurus alias dia berbanding positif gitu. Jadi kalau balik lagi dalam pertanyaannya, apakah mungkin elastisitas permintaannya hasilnya positif? Kemungkinannya itu adalah dosennya mabok bikin soal. Kemungkinan ya. Tapi balik lagi, teorinya begitu. Gitu sih. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi. Tapi benar Koko pernah sekali ketemu soal yang hasil elastisitas permintaan harganya itu positif. Sekali dari beberapa kali Koko iseng-iseng nyobain kerjaan soal pas dulu. Jadi ada kemungkinan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, Koko lanjut ke B ya. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan, di-cut aja, nggak apa-apa. Oke, ini Koko copy dulu aja. Terus, nah, kita lanjut ke dalam elastisitas silang. Nah, kalau elastisitas silang, Koko biasanya ngasih simbol sebagai EPY. Elastisitas harga barang lain, alias elastisitas silang. Nanti nyesuaiin aja sama dosen kalian, mereka makinnya apa. Nah, untuk elastisitas silang, rumusnya itu adalah delta IDX per delta PY dikali PY per IDX. Oke, jadi rumusnya adalah delta IDX per delta PY dikali PY per IDX. Oke, kita mulai masuk ke soalnya nih. Yang B itu dibilang elastisitas silang kopi Lampung dan kopi Aceh untuk bulan hitung elastisitas silang kopi Lampung dan kopi Aceh untuk bulan Februari terhadap Maret 2020 dan jelaskan arti ekonominya. Nah, kita mulai. Berarti delta IDX-nya adalah dari kopi Lampung. Nah, kalau kopi Lampung berarti kan ini bulan apa tadi? Bulan Maret ke Februari. Berarti adalah 500 dikurangi 480 kan? 500 dikurangi 480. Enggak usah pakai 500 dikurangi 480. Lalu kita lihat nih dari kopi Aceh, yaitu harganya. Harga bar kopi Aceh 150 dikurangi 150. Nah, dikali PY-nya adalah si kopi Aceh, harga kopi Aceh di bulan Februari, yaitu 150. Dan KIDX-nya adalah kopi Lampung di bulan Februari, yaitu 480. Nah, berarti tinggal kita kurangin aja, yaitu 20, berarti kan 20 dapat dari 500 kurang 480. Terus dibagi 150 dikurang 150 berarti hasilnya ada 0. Lalu tinggal 150 sama 480-nya kita turunin aja nih. Berarti kita bisa langsung hitung 20 dibagi 0 dikali 150 dibagi 480. Nah, hasilnya kalau di kalkulator Excel itu adalah error. Tapi Koko coba dulu di kalkulator Koko. Bentar ya, 20 dibagi 0 dikali 150 bagi 480. Nah, Koko lupa di kalkulator Koko dapatnya juga tidak dapat dibagi dengan 0. Nah, kalau begini, Koko lupa nih kalau hasilnya 20 dibagi 0, itu 0 atau tak terhingga. Ada yang ingat? Oke, nggak ada ya. Berarti di sini kita anggap aja sebagai 0 gitu. Nah, karena ini kan kita ngomonginnya adalah elastisitas silang gitu. Nah, sesuai dari penjelasan tadi, kalau dia
0, dia nggak ada penjelasan nih terkait jadi positif atau negatif. Nah, sampai saat ini Koko belum pernah nih dapat soal kasus seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa tanyain terkait hal ini ke dosen kalian nih. Kalau seandainya hasilnya 0, kayak gimana sih Pak atau Bu? Habisnya hal ini jarang terjadi gitu. Tapi kalau andai kata hasilnya tiba-tiba positif, berarti kalau positif itu hasilnya substitusi. Kalau negatif berarti hubungannya adalah komplementer. Nah, kalau di dalam elastisitas silang itu kalian nanti bikin juga gitu yang namanya arti ekonominya. Nah, bedanya kalau di elastisitas silang kalian cuma perlu ganti ini variabel harga kopinya. Yaitu kalau kita ngomongin elastisitas silang, berarti kita ngomongin barang kopi Aceh dan kopi Lampung. Jadi kalimatnya nanti kalian bikinnya seperti ini. Jadi jika harga kopi Aceh naik sebesar 100%, maka permintaan kopi Lampung turun. Nah, kalau andai kata ini nanti kasus ini Koko masih bingung nih terkait ini. Jadi kalian nanti nyesuaiin aja. Kalau seandainya nih hasilnya adalah minus 1,5, berarti otomatis di sini hasilnya adalah 150 gitu. Tetap nanti di belakangnya kalian pakaiin koma ceteris paribus. Nah, tapi kalau di kasus soalnya adalah ini dibilangnya adalah hasilnya 1,5 hasilnya positif gitu. Otomatis nanti kalimat ekonominya beda. Kalau dia naik, maka dia naik juga. Jadi kalimatnya, jika harga kopi Aceh naik 100%, maka kopi Lampung naik juga nih, naik sebesar 100%. 50% gitu. Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Kok yang tadi 20 bagi 0 itu kayaknya tak terhingga deh. Oke, tak terhingga ya. Thank you. Nah, ya maksud Koko gitu. Jadi kalau seandainya ada soal kasusnya hasilnya tak terhingga atau 0, itu gimana sih? Sampai saat ini Koko belum ketemu kasus itu gitu. Dari Koko pelajarin ekonomi mikro sampai beberapa kali mentoring gitu. Tapi kalau seandainya hasilnya dia positif atau negatif, cara nanti kalian mengatasi terkait arti ekonominya kayak tadi tuh yang Koko udah jelasin. Jadi kalau hasilnya adalah minus 1,5, kalau minus berarti arti ekonominya satu naik, satu turun, berbanding terbalik. Kalau dia hasilnya positif, berarti berbanding lurus tuh. Jika naik, maka turun. Gitu. BTW tadi sebelumnya yang udah respon, thank you ya. Ada lagi yang mau tanya atau bantuin Koko kasih sanggahan atau apapun itu? Oke, kalau nggak ada lagi, Koko sambil siapin dulu untuk bagian C-nya. Oke, untuk C-nya itu, dia bilang hitung elastisitas pendapatan untuk kopi Aceh untuk bulan Januari hingga Februari. Nah, kalau elastisitas pendapatan, biasanya Koko kasih simbol sebagai EI, elastisitas income gitu. Biasanya kalau jadi EI. Nah, kalau yang namanya elastisitas pendapatan, itu rumusnya adalah delta QDX per delta PY. Bukan delta PY, delta I dikali I per QDX.
Rumusnya seperti ini. Nah, berarti tinggal kita mulai aja nih. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih dari rumusnya delta QDX. Berarti si kopi AC. Kopi AC-nya dari bulan Januari sampai Februari. Berarti kita lihat nih, kalau dibilang begitu, buat delta QDX-nya kita tinggal kurangin dari Februari ke Januari. Berarti 220 dikurangin 200. Dibagi dengan delta I. Delta I itu berarti Februari kurang Januari. Berarti 63.000 dikurang 6.000. Dikali dengan I. I-nya itu adalah, lihat, I Januari. Berarti I Januari adalah 60.000. Lalu dibagi dengan QDX-nya. QDX-nya adalah QDX bulan Januari si kopi Aceh, yaitu 200. Nah, tinggal kita hitung aja nih. Berarti 220 kurang 200, hasilnya 20. Terus 63.000 dikurangin 60 berarti adalah 3.000. Lalu kita masukin aja 60.000 dan 200. Nah, kalau udah tinggal kita hitung aja nih. Berarti 20 dibagi 3 dikali 60.000 bagi 200. Bentar, ada angkanya yang salah dimasukin. 20 dibagi 2 dikali 60.000 dibagi dengan 200. Benar. Benar kan ya? Kok masukin angkanya ya? Oh, ini harusnya di bawah ini 3.000. Salah, kurang angkanya. 3.000. Oke. Nah, berarti untuk elastisitas silang kita dapat hasilnya, elastisitas pendapatan kita hasilnya dapat 2 nih. Nah, kita lihat lagi nih, kalau elastisitas silang hasilnya 2. Elastisitas pendapatan, balik dulu. Elastisitas pendapatan, dia itu kalau 2 artinya apa sih? Nah, kita lihat nih, kalau andai kata positif lebih besar dari 1, berarti dia dikategorikan sebagai barang mewah. Nah, kalau gitu kita tinggal kasih aja nih untuk arti ekonominya. Nah, arti ekonominya seperti kayak tadi, teman-teman. Jadi kita tinggal kasih penjelasan aja kayak tadi. Jika baikin dulu soalnya. Nah, jika kan ini kita ngomongin elastisitas pendapatan nih, berarti kalimat awalnya adalah jika pendapatan naik sebesar 100%, maka permintaan kopi Aceh, nah karena ini hasilnya positif, berarti ini karena jika pendapatan naik, maka pendapatan kopi Aceh naik sebesarnya tinggal kita kali ini 100% dengan hasil elastisitasnya, yaitu 2. Berarti naik sebesar 200%. Jangan lupa di akhirnya tambahin ceteris paribus. Gitu. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh. Itu yang C kenapa pakainya delta QDX sama I-nya 220 dikurang 200 ya? Delta I-nya kenapa? Nggak, maksudnya yang QDX-nya, Kak, kenapa pakai 220 dikurang 200 gitu? Oke. Kan kita ngomongin kopi Aceh. Kopi Aceh-nya bulan Januari terhadap Februari kan. Berarti kita lihat nih, di Februari berapa? 220 kan. Di Januari 200. Berarti tinggal kita kurangin. Gitu.
Oh, oke. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kalau bingung angka yang dari mana, tanya aja, nggak apa-apa. Oke, sambil itu Koko lanjut ke soal D. Itu soal D-nya itu adalah terkait elastisitas pendapatan untuk kopi Lampung bulan Februari sampai Maret dan jelasin arti temuannya atau arti ekonominya. Nah, kita mulai aja. Berarti untuk delta Kidex-nya, kita lihat nih di kopi Lampung. Berarti kan dari Februari ke Maret. Berarti Maret dikurangin dengan Februari. Berarti 500 dikurangin 480. Dibagi dengan delta I. Delta I-nya kita lihat nih, Maret ke Februari. Berarti 66.000 dikurangin 63. Lalu kita kali dengan I-nya nih. I-nya itu kita lihat I bulan pertamanya, yaitu si Februari. Yaitu hasil angkanya adalah 63.000. Dan Kidex, berarti kita lihat kuantitas di bulan Februari untuk kopi Lampung, yaitu 480. Nah, tinggal kita kurang-kurangin aja. Berarti 500 kurang 480, 20. Lalu 66.000 dikurang 63.000, hasilnya 3.000. Kali 63.000. Nah, setelah udah dapat hasilnya, kita tinggal kali bagi aja. 20 dibagi 3.000 dikali 63.000 dibagi 480. Jadi kita dapat hasilnya adalah 0,9. Nah, soal angka pembulatannya berapa, nanti kalian pastiin aja dari soal, dia bulatinnya berapa angka belakang koma. Ini Koko pakai 0,88 ya. Nah, berarti kalau hasilnya 0,88 positif, berarti kalau itu artinya apa tuh? Ada yang bisa bantu? Arti nilai elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan kalau hasilnya di bawah 1 tapi masih positif. Barang kebutuhan pokok. Oke, betul. Atau bisa kalian kayak kasih nama barang normal juga boleh. Atau kebutuhan pokok juga boleh. Gitu. Nah, untuk kalimat ekonominya sama kayak tadi. Berarti jika pendapatan naik sebesar 100%, maka kopi Lampung karena hasilnya positif, berarti kalau kalimat awalnya naik, berarti di sini pakai naik juga nih. Naik sebesarnya itu 100% dikaliin dengan hasil elastisitas yang udah kalian hitung. Berarti 88%. Jika pendapatan naik 100%, maka permintaannya lewat. Permintaan di Lampung naik sebesar 88%, ceteris paribus. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Aku boleh ini kan aku sama dosen aku pakai cara yang kedua tuh kok yang kayak approach gitu. Gimana, sorry? Kan aku sama dosen aku pakai yang cara average itu loh, yang nyari yang average-nya. Nah, boleh nggak kok kalau misalnya yang D-nya, boleh minta tolong nggak kok diituin pakai cara yang kedua? Yang mana? Yang D-nya, yang elastisitas income-nya. Oke, yang soal D ya. Boleh. Thank you kok. Oke. D
Ini kok copy dulu. Berarti rumusnya Koko tulisin dulu. I1 tambah I2 dx1 ditambah dx2 dibagi 2. Benar ya rumusnya gini ya. Dari siapa tuh? Ya, Oke, thank you. Nah, sebenarnya kalau ditanya sebenarnya bagusan pakai cara mana sih kok? Nggak ada yang bilang, nggak ada kayak kalian harus pakai cara yang mana nih, pakai yang kiri atau yang kanan. Kalau kiri dulu Koko sebutnya itu rumus titik gitu. Kalau yang kanan disebutnya rumus busur. Dosen Koko dulu makanya rumus titik, tapi beberapa dosen kayak kalau nggak salah Pak Elwisam dan beberapa dosen lain itu pakainya yang sebelah kanan, yang pakai rata-rata dulu. Itu kalian sesuaiin aja dosen kalian mau pakai yang mana. Tapi dari sisi hasil itu nggak jauh beda. Jadi misalkan hasilnya paling kayak beda 0, berapa gitu. Tapi ada beberapa kasus nanti hasilnya bakal jauh banget tuh, jomplang banget hasilnya. Gitu. Oke. Ini kan hasilnya udah ya. Tadi udah aku jelasin. Berarti kalau delta Qdx tadi 500 kurang 480. Untuk delta I-nya 66.000 dibagi 63.000 kan. Nah, dikali I1 ditambah I2. I1-nya kan tadi adalah 63.000 ya. 63.000 ditambah 66.000. Lalu nanti kalian tinggal bagi 2 aja nih hasil jumlahannya. Nah, sama dengan delta Qdx-nya, average Qdx-nya 480 ditambah 500 dibagi 2. Kalian nggak usah ribet-ribet, kayak langsung lihat tabel lagi, kalian tinggal lihat aja nih dari kirinya. Tapi kalian ubah posisinya dari 500 kurang 480 jadinya 480 ditambah 500 gitu. Nah, kalau udah tinggal kalian hitung-hitung aja, 500 kurang 480 berarti 20, 66.000 dibagi 63.000 berarti 3.000, dikali 63.000 tambah 66 bagi 2 berarti sekitar 64,5. 480 ditambah 500 bagi 2 sekitar 490 ya. Nah, kalau udah tinggal kalian kali bagi aja, berarti 20 dibagi 3.000 dikali 64.500 dibagi 490. Nah, kalian nanti bakal ketemu hasilnya 0,88. Itu. Tadi yang nanya apakah kamu jelas atau mau Koko jelasin lebih pelan lagi? Nah, jelas kok. Terima kasih ya kok. Oke. Nah, untuk Kok, penjelasannya, ya maaf kok mau nanya kok. boleh. Berarti untuk jawaban ini kan pakai itu ya kok, apa yang sebelah kanan itu elastisitas busur. Nah, itu tuh jawabannya tuh selalu sama atau bisa beda tuh kok dengan elastisitas yang titik itu. Nah, hasilnya itu bisa beda. Paling bedanya kayak 0, sekian gitu. Nggak sampai 1. Tapi kayak tadi Koko bilang, ada kondisi tertentu hasilnya itu jomplang banget. Kayak misal titik hasilnya bisa 14, sekian. Tapi busur hasilnya 0, sekian. Itu juga ada kemungkinan kayak begitu. Jadi kayak hasilnya beda atau hasilnya sama itu mungkin-mungkin aja. Ini kita coba lihat nih. Ekor-ekornya sama nggak? Kayaknya sih nggak. Nah, beda kan? Gitu. Oh, iya kok. Thank you kok. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kalau andai kata ada yang mau nyatet dulu, silahkan. Ini Koko gedein.
juga. Nah, ginilah.